Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. PDI Perjuangan membuka lebar opsi bakal calon wakil presiden tidak tanggung-tanggung. 10 nama kandidat disebutkan Ketua DPP Puan Maharani untuk mendampingi Ganjar Pranowo. P3 resmi mengusung Sandiaga Uno, sementara PAN masih linglung menyodorkan Erick Thohir ke Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Yang makin membingungkan, ada nama bakal cawapres muncul dari partai yang 20 tahun berseberangan dengan PDI Perjuangan. Puan Maharani serius menyebut nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Apakah ini sekedar gimmick politik belaka atau jangan-jangan upaya memecah koalisi? Kita akan langsung membahasnya dengan narasumber yang hadir di studio War Ticket Cawapres Ganjar. Kita perkenalkan satu-satu narasumber saya dari yang paling ujung, Direktur Eksekutif dari Indo Strategik, ada Mas Khairul Umam. Selamat malam, Mas Umam. Selamat malam, Mbak. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Mas Viva Yoga. Selamat malam, Mas Viva. Malam. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, ada Bang Beni Harman. Selamat malam, Bang Beni. Malam. Ada Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga. Selamat malam, Bang Eriko. Selamat malam, Mbak Rifana. Assalamualaikum buat kita semua. Waalaikumsalam. Ada Wakil Ketua Umum P3, Pak Amir Uskara. Selamat malam, Pak Amir. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Rifana. Waalaikumsalam. Dan juga bergabung melalui sambungan virtual sebagai wujud partisipasi publik begitu ya, CNN Indonesia Political Show selalu mengajak ataupun melibatkan teman-teman mahasiswa yang merupakan pemilih terbesar pada pemilu 2024, pemilih muda jumlahnya mencapai 60%. Malam ini ada perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Esa Unggul. Selamat malam teman-teman, nanti teman-teman bisa memberikan pertanyaan, mengkritik, menyampaikan pendapat, dan kira-kira mungkin bisa melihat dan juga mencermati kira-kira siapa ya yang akan kalian pilih di TPS nanti pada 14 Februari 2024, karena suara kalian sangat matters. Sebelum saya ke teman-teman mahasiswa, saya mau langsung saja ke P3 dulu yang kemarin baru fresh from the oven, baru saja meresmikan kader barunya yang baru pindah transfer pemain, Pak Amir Uskara. Pak Amir, dari hasil Rapimnas P3 sudah disampaikan secara resmi bahwa P3 akan mengusung ataupun mengajukan Sandiaga Uno sebagai bakal cawapresnya Ganjar Pranowo. Artinya itu akan diajukan ke PDI Perjuangan sebagai partai pengusung utamanya Ganjar Pranowo. Pertanyaan saya, kenapa harus Sandiaga Uno? Apakah karena ini murni persoalan logistik untuk membantu pemenangan P3? Saya langsung saja ini. Sebenarnya begini Mbak Rifana, ini kan yang namanya Pilpres kan tujuan kita adalah untuk memenangkan pertarungan, untuk memenangkan kontestasi. Kalau misalnya kita lihat semua survei yang ada yang Mbak Rifana tadi sampaikan, untuk calon wakil itu memang rata-rata masih Pak Sandi yang di atas. Kebetulan Pak Sandi bergabung sebagai kader P3. Tentu dari sisi kepentingan partai maupun kepentingan bangsa kita melihat, pertama karena kita ingin membantu kerjasama kita dengan PDIP untuk memenangkan Pak Ganjar. Tentu kita juga harus mendorong orang yang punya tingkat elektabilitas yang mumpuni untuk bisa mendorong Pak Ganjar bisa terpilih. Nah, tentu ini yang menjadi pertimbangan kita. Jadi sebenarnya bukan hanya persoalan logistik, tapi itu menjadi salah satu. Karena untuk masuk dalam kontestasi itu saya kira bukan cuma faktor elektabilitas. Kan untuk pergerakan ya pasti juga butuh logistik untuk mendorong elektabilitas itu. Jadi diakui ya oleh P3 bahwa selain faktor elektoral dari Sandiaga Uno yang tinggi, faktor logistik yang dimiliki oleh seorang Sandiaga Uno yang hartanya mungkin triliunan bisa membantu pemenangan pemilu P3 itu diakui ya. Itu diakui ya. Ya, salah satu faktor. Salah satu faktor. Makanya dipilih juga Sandiaga Uno sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu oleh P3. Saya kira itu juga pertimbangannya. Itu juga, ini sangat jujur banget loh ini Pak Amir ini. Pak Amir, tapi ini kemarin kan Sandiaga Uno menyampaikan ya ketika masuk ke dalam P3 sudah berkonsultasi dulu kepada Presiden Jokowi. Dan kemudian P3 mengusung Sandiaga Uno sebagai bakal cawapresnya Ganjar Pranowo. Pertanyaan saya, artinya kalau misalnya Sandi sudah konsultasi ke Presiden untuk masuk ke P3, P3 juga didorong oleh Presiden untuk memang mendorong Sandi, mengajukan Sandi ke PDI Perjuangan. Ada campur tangan Presiden di sini ya? Kalau untuk Sandi dengan P3 sih saya kira selama ini komunikasi yang kita bangun itu adalah komunikasi personal antara Pak Sandi sendiri dengan P3. Artinya setiap ada agenda-agenda P3 kemudian kita ngundang Pak Sandi datang. Sehingga kita melihat, Pak Sandi kayaknya memang chemistry-nya cocok nih dengan P3. Jadi itu yang menjadi awal kita mengajak Pak Sandi untuk bergabung ke P3. Dan sampai akhirnya dia keluar dari Gerindra pun, kita belum resmi, belum sah ya untuk bersama-sama dengan Pak Sandi. Pak Sandi juga masih melakukan komunikasi-komunikasi dengan tingkat bawah, dan kita juga di internal ini juga
membangun kebersamaan dari tingkat bawah. Kalau misalnya Pak Sandi gabung, kira-kira gimana pendapat teman-teman? Makanya kita putuskan dalam Rapimnas, walaupun seharusnya untuk menerima kader kan tidak perlu harus ada Rapimnas. Tapi karena kita ingin melihat Pak Sandi sebagai tokoh ya, kita harus akui sebagai tokoh. Ya kita mungkin harus mendengar juga aspirasi dari bawah. Oke. Dan ternyata di Rapimnas pun mereka sepakat, udah kita terima Pak Sandi. Selain mendengar aspirasi dari bawah, ada aspirasi juga dari atas, dari Presiden Jokowi. Artinya memang P3 mengakui ya, ada dorongan Presiden Jokowi untuk menempatkan Sandiaga Uno di P3 dan disorongkan menjadi cawapresnya Ganjar. Kalau itu saya kira komunikasi antara ketua umum saya dengan presiden saya nggak tahu. Tapi kita lihat dari, karena saya wakil ketua umum ya, saya cuma melihat bahwa aspirasi dari bawah memang lebih senang kalau Sandi bergabung dengan kita. Dan dari survei-survei internal yang kita lakukan juga, Pak Sandi kalau masuk di P3 juga mendorong elektoral partai. Why not? Kenapa kita harus tolak? Oke, tapi kan itu diakui oleh Pak Sandi bahwa ketika dia akan maju ataupun ketika dia akan bergabung ke P3 sudah minta restu ataupun diskusi dengan presiden, Ya, termasuk saya kira sebagai menyorongkan anggota diri kabinet menjadi cawapresnya Mas sangat Ganjar. etis lah kalau misalnya dia mau pindah partai kemudian minta izin ke presiden karena dia kan anggota kabinetnya dari presiden. Oke. Jadi bukan karena persoalan Presiden kan bukan ketua umum partai politik, kenapa harus minta izin ke presiden? kapasitas Sandi sebagai anggota kabinet, Oke. bukan sebagai orang parpol. Jadi semua menteri yang misalnya mau memutuskan jalan politik itu harus konsultasi kepada Saya presiden. kira itu Presiden persoalan kepala negara, etika, kepala pemerintahan, persoalan bukan ketua umum etika partai saja. politik. Mungkin Pak Sandi secara etis mungkin menganggap, Ya. wah saya harus minta izin nih sama presiden karena dia kan atasan saya dalam struktur pemerintahan. Maybe begitu. Oke, tapi P3 merasa bahwa presiden merestui lah ya bahwa Sandi ini disorongkan karena Sandi ini adalah pembantunya Presiden Jokowi. Sandi disorongkan sebagai cawapresnya Ganjar. Salah satu anak buahnya Pak Jokowi yang ditaruh Ya untuk jadi memang cawapresnya Pak Sandi Ganjar. jujur ke Masa kita P3 bahwa nggak dia merasa sudah begitu? izin ke presiden untuk bergabung ke P3 dan buat kita saya kira itu juga menjadi sebuah nilai tambah Oke. menghadapi pemilu 2024. Nilai tambah dengan adanya support dari presiden. Ya pastilah. Oke, saya mau ke PAN. Kalau tadi P3 secara belak-belakan sudah mengakui bahwa memang logistiknya Pak Sandi ini logistiknya Pak Erick Thohir bagaimana nih? Itu kalau tadi udah diakui loh logistiknya Pak Sandi itu yang membantu pemenangan P3. Nah, itu diakui ini partai politik yang jujur begini nih. Nanti teman-teman mahasiswa lihat. Nah, saya mau tanya. Kemarin kan Mas Viva Ketua Umum Partai Amanat Nasional Pak Zulkifli Hasan sudah bertemu ya dengan Ibu Megawati Soekarno Putri dan kita juga sudah mendengar pernyataan resmi bahwa PAN mengajukan nama Erick Thohir sebagai bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo. Tapi belum ada jawaban. Yang pertanyaan saya, kalau Sandi udah resmi jadi kadernya P3, Erick Thohir kan bukan kadernya PAN. Kenapa harus Erick Thohir? Memang di PAN nggak ada tokoh lain ya? Ketua umum Anda nggak kompeten ya untuk jadi cawapresnya Ganjar? Erick Thohir itu darahnya biru, nak. Oke. Ya, Apa maksudnya darah biru apa maksudnya? Darahnya biru, darahnya Oke. itu PAN. Sejak dulu, Tapi kan dia ikut Banser NU, Sejak dulu. lebih sering dengan PKB. Sejak dulu Mas Erick itu selalu terlibat dalam acara dan kegiatan Partai Amanat Nasional. Sejak kapan? Jadi sudah lama, Oke. sudah lama. Pada saat bareng-bareng juga semenjak Bang di Zulkifli Banser? Hasan menjadi ketua umum jauh sebelumnya. Oke. Jauh sebelumnya karena Bang Zulkifli Hasan dan Mas Erick Thohir itu seperti adik kakak. Bukan Dan kakaknya yang Pak Erick kedua- Thohir yang lebih dekat dengan Pak Zulkifli Hasan? Bukan. Oke. Jadi dan yang kedua, Mas Erick Thohir itu mensupport Partai Amanat Nasional dalam beberapa kegiatan selalu hadir. Oke. Di Rakernas PAN tahun 2020, nah, udah lama itu, ya kita mencalonkan salah satunya adalah Mas Erick Thohir Ya. untuk di Pilpres 2022 di samping Bang Zulkifli Hasan. Oke. Jadi kita mencalonkan Mas Erick Thohir itu bukan soal logistik. PAN itu juga tidak merana dan tidak miskin banget lah, Oke. ya kan? PAN itu punya 2.500 anggota legislatif yang setiap bulan wajib untuk menabung namanya tabungan saksi 20%, ya kira-kira sekian puluh juta satu orang kali 2.500 per bulan kali setahun. Jadi ya kalau soal dana, Nana ya tidak berbanding lurus dengan calon presiden atau calon wakil presiden. Oke. Itu posisi Partai Amanat Nasional begitu. Posisinya kenapa Mas Erick? Karena kita dekat sama Mas Erick. Dan kedua, Mas Erick itu bukan orang lain. Kita formalkan juga bisa dengan KTA dan segala macam. Kenapa itu bisa, tidak dilakukan, Mas? Ya sebentar Mas Viva? lagi, sebentar lagi. Oh sebentar lagi? Sebentar lagi. Oke, saya mau Ya, sebentar lagi. Dan yang pertegas nih pernyataan Anda. Jadi sebentar lagi Ya, sebentar Menteri lagi. BUMN Erick Thohir akan menjadi kader Partai Amanat Nasional mendapatkan KTA. ya secara umum personifikasi. Sebentar lagi ini apa nih? Gini, secara umum personifikasi Erick Thohir itu kan PAN. Oke. Jadi orang itu melihat Mas Erick Thohir itu sudah PAN.
Kalau kemudian KTA besok juga bisa, kita keluarkan KTA juga bisa. Jadi sebenarnya pada sisi platform, pada sisi visi Mas Erick Thohir itu sesuai dengan garis-garis perjuangan PAN. Oke, jadi tidak akan menjadi kader. Ya, jadi kader kan, Mas Erick Thohir. Akan menjadi kader. Akan menjadi kader. Dalam waktu dekat. Besok juga bisa kalau untuk mengeluarkan KTA gitu. Tapi sebenarnya seluruh kader Partai Amanat Nasional itu sudah menangkap bahwa Mas Erick Thohir itu adalah identik atau personifikasi dari Partai Amanat Nasional dan menjadi bagian dari keluarga besar Partai Amanat Nasional. Oke, jadi saya pertegas lagi, sebentar lagi Menteri BUMN Erick Thohir akan masuk menjadi kader Partai Amanat Nasional. Tanpa dikatakan menjadi kader formal, dia sudah kader lah gitu loh. Oke, apa ini maksudnya sudah kader? Pak Erick Thohir kan juga datang dulu di acara Banser. Kan beda, Nana. Banser itu kan bukan partai politik. Ya kan? Jadi kalau partai politik itu KTA-nya harus 1. Tapi kalau ormas bisa 2, bisa 3 gitu. Tapi diidentikan juga dengan formal, NU yang merupakan mayoritas pemilihnya PKB. Macam-macam. Kalau NU kan bisa ke PKB, bisa ke P3, bisa ke PDIP, tapi bisa juga ke PAN, bisa juga ke PAN, bisa juga ke Partai Demokrat. Jadi karena ormas itu bisa ke seluruh partai politik. Tapi bahwa Mas Erick Thohir itu adalah personifikasi dari Partai Amanat Nasional, iya. Jadi kalau orang sekarang memotret Mas Erick Thohir itu berarti PAN. Gitu, nak. Ya. Tapi pertanyaan saya lebih condong kemana sih sebetulnya Pak Erick Thohir ini disorongkan ke Ganjar Pranowo atau ke Prabowo Subianto? Atau kemana aja yang dapat? Gini, PAN, P3, dan Golkar awalnya ada KIB. Betul. Tapi kemudian P3 terlebih dahulu untuk memutuskan bergabung dengan Mas Ganjar Pranowo. Ya. Nah, kami PAN dengan Golkar melakukan komunikasi dengan P3. Sekarang dalam proses komunikasi, belum ada keputusan resmi. Kalau misalnya PAN, Golkar bersama-sama dengan P3, maka KIB itu satu rumah satu mimpi. Oke. Tapi kan kalau ini P3 capresnya udah berbeda, capresnya juga beda. Nanti kalau soal capres, pembicaraan dari Bu Mega pada waktu Partai Amanat Nasional datang di kantor PDI Perjuangan sangat bagus sekali. Beliau mengatakan bahwa untuk cawapres nanti akan kita komunikasikan dengan seluruh partai koalisi secara gotong royong. Bahasanya begitu, nah. Gitu. Nah, Mas Viva belum menjawab pertanyaan saya. Lebih condong disorongkan kemana Pak Erick Thohir ini? Ke Mas Ganjar Pranowo atau ke Pak Prabowo Subianto PAN ini? Makanya begini, kita akan komunikasi dengan KIB. Kalau dengan P3 bersama-sama, maka satu rumah satu mimpi. Tapi kalau kemudian berbeda, PAN Golkar berbeda dengan P3, makanya tetap satu rumah tapi beda mimpi. Nah, itu gimana tuh satu rumah beda mimpi? Sekarang ini ya, KIB-nya masih ada? Masih ada, masih ada. Meskipun pilihannya berbeda? Pilihannya berbeda. Jadi satu rumah bisa beda pilihan ya? Bisa beda pilihan, tetapi saat ini kan masih dalam proses. Misalnya begini, ada poros PDI Perjuangan, KIB, dan KKIR serta perubahan. Ini semuanya masih dalam proses. Apakah nanti memungkinkan ada koalisi KKIR plus KIB minus P3? Ini masih proses. Ataukah KIB nanti bergabung bersama-sama dengan P3 ke PDI Perjuangan? Prinsipnya bahwa satu, Partai Amanat Nasional akan berkoalisi dengan partai pemerintah. Itu prinsip bagi Partai Amanat Nasional. Dan yang kedua, Partai Amanat Nasional di dalam pemilu 2024 tidak mau kalah yang ketiga kalinya. Jadi jangan sampai hat-trick kalah. Kita menginginkan. Ini maksudnya apa? Menyesal kemarin 2 kali mengusung Pak Prabowo? Itu kenyataan politik. Ya. Jadi intinya bahwa dalam pemilu 2024 kita akan memonitor dan menseleksi kira-kira nanti pasangan calon yang betul-betul punya potensi menang yang akan kita dukung. Dan yang bisa menerima Pak Erick Thohir? Ya, Mas Erick Thohir kita perjuangkan, baik di PDI Perjuangan. Tapi kalau misalnya nanti Mas Erick Thohir tidak diterima di Ganjar ataupun di Prabowo, PAN sikapnya kemana? Gini, sikap PAN itu tidak bisa. Mengusung Pak Zulkifli Hasan ada nggak di atas meja opsinya? Sikap PAN itu tidak bisa sendirian. Sikap PAN itu ditentukan oleh partai koalisi. Nanti partai koalisi akan melakukan keputusan secara kolektif, kolegial, dan bergotong royong. Apapun keputusan itu adalah menjadi keputusan yang terbaik dan PAN akan ikut.
Oke, tapi Anda yakin ya bahwa Pak Erick Thohir bisa dapat tiket baik di Mas Erick Ganjar Thohir atau itu di Pak di Prabowo? beberapa survei kan memiliki elektabilitas yang tinggi atau tertinggi di indikator juga tertinggi. Jadi dalam Pilpres ini seorang calon wakil presiden punya peran penting, yaitu satu, harus memiliki nilai elektabilitas tinggi untuk berkontribusi, memberikan kontribusi tambahan kepada capres agar dapat memenangi Pilpres. Tapi tadi kalau kita lihat di dua lembaga survei, angkanya Pak Erick Thohir nggak tinggi-tinggi banget, malah lebih rendah dibandingin ya, Ketua ada Umum Partai beberapa Demokrat Mas lembaga AHY. survei, itu kan di Kompas, terus di Indikator, itu beda-beda. Tapi kalau ditambah dengan margin error, saya rasa itu sama seluruhnya. Mas Erick Thohir, kemudian Ridwan Kamil, Mas AHY, dan satunya Mas Sandi Uno. Itu sama gitu. Jadi kira-kira nanti peluang dari capres itu adalah bagaimana cawapres itu bisa memberikan nilai elektoral. Nilai elektoral itu juga tergantung kepada sosiokultural dan suara masyarakat yang belum menentukan pilihan. Mas Viva, faktor kedekatan Presiden Jokowi dengan Pak Erick Thohir itu menjadi pertimbangan PAN ya? Bahwa kan banyak yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ini menempatkan dua nama, dua anak buah kesayangannya. Itu Pak Sandiaga Uno di P3, kemudian Pak Erick Thohir di PAN. Dua-duanya kira-kira diterima sama siapa? Sama Pak Prabowo atau sama Mas Ganjar? Itu faktor itu menjadi pertimbangan ya dari PAN. Masa itu nggak menjadi pertimbangan? Tadi koalisi aja harus sama partai pemerintah. Ya, prinsipnya dengan partai koalisi pemerintah. Faktor kedekatan dengan Pak Jokowi? Pak Jokowi dekat dengan Bang Zulkifli Hasan, dekat dengan Mas Erick Thohir. Tapi Pak Jokowi kan tidak menentukan pilihan untuk kemana. Karena posisi penentuan Pilpres ini, Capres-Cawapres, itu adalah independen partai politik. Tapi kalau kemudian kita berkomunikasi secara etis dengan Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, itu juga menjadi bagian yang penting dari koalisi partai pemerintah. Karena kita dengar dalam beberapa kali pertemuan Ketua Umum Anda, Pak Zulkifli Hasan, diminta oleh Presiden tetap mendorong Erick Thohir. Oh iya. Jadi cawapres, betul ya? Betul. Diakui ya? Iya, jadi dari memang Mas Erick Thohir itu karena memiliki elektabilitas yang cukup bagus, ya kita dorong karena Mas Erick Thohir itu personifikasi dari Partai Amanat Nasional. Oke, Bang Eriko ini Mbak Rifana. bursanya war tiketnya ini antara P3 dengan Mas Sandi yang karena memang logistik, kalau kata Mas Yoga bukan persoalan logistik, tapi karena faktor dorongannya Presiden Jokowi itu diakui loh oleh Mas Viva Yoga. Jadi pertanyaan saya, ketika PDI Perjuangan ataupun Ibu Megawati disodorkan dua tokoh ini, Pak Sandiaga Uno dengan Pak Erick Thohir, bagaimana kemudian PDI Perjuangan melihat plus minus dari dua tokoh ini? Mbak Rifana, tapi sebelum itu saya ingin bertanya, ini belum dapat tiket Coldplay ya? Iya, belum, makanya sampai nih. makanya judulnya war ticket. Iya, saya ngeliat galau. Jangan-jangan adik-adik mahasiswa ini juga belum dapat tiket Coldplay. Iya, Tapi jujur Mbak Rifana, saya juga nggak dapat. Padahal sudah berapa belas besok orang. Besok masih bisa kita war Tapi itu tiket. kan di Singapura kan. Iya. Nah, baik, kalau gitu, apa hubungannya kalau di sudah Singapura? galau dengan Coldplay tidak dapat jadi war ticket nih, nanti ini bisa saya jawab. Makanya kita war tiket cawapres saja. Iya, betul. Jadi sebenarnya Mbak Rifana, tadi saya mau luruskan apa yang disampaikan Mbak Rifana, bahwa yang menyampaikan 10 nama itu adalah Ibu Mega. Betul. Ketua Umum kami. 10 nama dan ternyata terbukti. Disampaikan oleh Mbak Puan ada 6 nama. Dan entah kenapa memang itu yang paling populer. Iya kan, betul Mas Viva? Betul Pak Beni, iya kan? Dan juga Pak Ameru Skara. Inilah yang tertinggi sebenarnya 6 ini. Tapi masih ada 4 nama lagi. Tentunya ya nggak elok. Satu mungkin bisa saya sebutkan yang sudah pasti. Pak Prabowo masuk di dalam hal jadi 7 nama itu ya? Iya, itu. Tiganya mungkin tokoh NU. Itu saya tidak mau menduga-duga. Seperti Ketua Rais Ampe BNU. Iya, saya tidak mau menduga-duga. Kemudian Kalau Menteri yang lain. Agama, Pak Yahya. Kalau yang lain saya tidak mau menduga-duga. Biar nama saya Riko Sotarduga. Tapi pasti Pak Prabowo pasti masuk di antara 10 itu. Nah, yang menariknya di sini bahwa ini sesuatu hal yang baru ya. Artinya di dalam kompetisi ini nanti tidak seperti di 2019. Bahwa di 2019 begitu panasnya yang namanya pesta demokrasi. Padahal seharusnya nama pesta demokrasi seperti kami ini memakai batik. Coba Mbak Rifana lihat, saya semua warna ada di sini. Hijau, kuning, biru, lengkap. Artinya apa? Pak Jokowi juga menyampaikan masukan ke dalam kami di dalam Rakernas. Bahwa kami harus mengajak yang namanya semua partai untuk bisa bersama-sama. Kenapa? Membangun negara ini meneruskan apa yang sudah diprogram Pak Jokowi. Begitu juga mempertahankan NKRI dan Pancasila. Perlu kerjasama semua Mbak Rifana. Nah,
apa yang salah dalam hal ini di mana Ibu Mega memberikan kesempatan yang sama kepada 10 nama ini. Dah, dilalah semuanya ini masuk. Oke. Nah, Mbak Puan menyampaikan. Nah, ini yang menarik. Ada nama Mas Ahaye, kan itu sebenarnya awal dari semua ini. Nah, tapi satu hal positif yang kami tangkap dari respon dari masyarakat bahwa PDI Perjuangan fair menerima semua masukan-masukan yang ada dan memberikan kesempatan yang sama. Oke. Nah, tetapi tentu di dalam memutuskan ini Mbak Rifana ingat tahun 2019 bagaimana keputusan itu dilakukan 1,5 jam sebelum last minute. Dan itu saya saksinya. Ganti pasangan Pak lagi ya? Pak Amer Uskara. Ya. Itu saksinya saya. Ganti ada Mas pasangan Romi. lagi ya Bang? Nah, kalau ganti pasangan itu janganlah saya buka Udah di mau sini akad, ya. ganti pasangan. Artinya segala kemungkinan itu bisa terjadi. Jadi apa? Menurut saya kalau misalnya Mas Viva dengan PAN mengusulkan Mas Erick Thohir, begitu juga dengan P3 mengusulkan Mas Sandiaga Uno. Kebetulan Mas Sandiaga Uno dulu saya yang juga fit proper waktu calon gubernur DKI. Nah, kemudian Pak Beni Kaburharman mencalonkan Mas Ahaye sebagai ketua umum. Apa yang keliru dalam hal ini? Nah, kemudian juga kalau misalnya Bapak Presiden Joko Widodo memberikan katakan restu kepada menteri-menterinya sebagai yang sudah membantu beliau, termasuk juga jangan lupa mungkin Pak Mahfud MD juga diberikan restu juga oleh beliau. Tapi saya tidak ingin mendahului ya, saya yakin itu bahwa beliau juga senang dengan Pak Mahfud MD dan kalau kita lihat tadi hasil survei itu memang sangat tinggi dan itu ada di dalam 6 nama yang disebutkan Mbak Puan ini. Nah, ini sangat menarik Mbak. Nah, bagaimana ini bisa diputuskan nanti? Tentu ini pembicaraan bersama nanti dengan PAN, dengan P3, begitu juga dengan partai-partai. Ya, barangkali nanti juga dari Demokrat barangkali mau ingin juga saya ini jangan mendahului ya, Pak Amer. Nanti saya akan bahas itu lebih dalam. Begini, kan ada isu yang mengatakan bahwa ini cara ini apakah PDI Perjuangan mau membubarkan koalisi. Bagaimana cara membubarkan koalisi? Kami itu sendiri masuk dulu nanti itu kami kita bahas nanti itu. Tidak mau untuk yang namanya koalisi karena di dalam tata pemerintahan kita ada kerjasama politik. Jadi apa yang salah? Pertemuan kemarin Mbak Puan dengan Mas Ahaye itu sangat menarik. Pak Beni Kaburharman kemarin hadir ya. Bagaimana hangat antara berdua yang kakak beradik ini. Dan juga Mbak Rifana, ada yang saya mau sampaikan di sini bahwa selama ini dikatakan hubungan itu 20 tahun renggang. Saya saksinya. Beberapa kali Mas Ahaye dan Mas Ibas itu datang ke Tekumar dan disambut sebagai keluarga. Kalau ada perbedaan dalam pandangan politik, selama 10 tahun kami ada di luar pemerintahan, pada zaman pemerintahannya Demokrat, ya sangat wajar. Bang Eriko. Sekarang juga Demokrat ada di luar pemerintahan. Begitu ya Pak Beni Kaburharman? Saya rasa wajar-wajar saja Mbak Rifana. Ini nasib paket nasionalis religius karena kan Bu Mega selalu mengatakan ya menginginkan adalah paket nasionalis religius untuk pasangan capres dan juga cawapres. Ini namanya Sandiaga Uno dengan Erick Thohir memenuhi kriteria itu. Kembali begini Mbak Rifana, menurut saya nih saya belum menggali lebih jauh dengan ketua umum kami, tetapi dari berdasarkan pengalaman selama ini yang ada, ini kan masih proses. Apakah sekarang hasil survei ini baik, kemudian 1 bulan ke depan juga pasti baik? Belum tentu juga Mbak Rifana. Karena ini sudah mengkerucut kepada 3 poros. Tapi bukan berarti nggak bisa 4 poros. Mas Viva ini kan senyum-senyum aja dari tadi. Nanti dia keluarkan jalan terakhirnya, dia bergabung sama Golkar 4 poros loh Mbak. Bisa Pak Erlangga Zulhas atau Pak Erlangga Erick Thohir. Saya nggak mendahului itu ya. Kita juga dengar itu tuh, nanti kita tanya. Artinya begini, kenapa sekarang semua partai itu ingin mencalonkan yang namanya calonnya? Kenapa Mbak Rifana? Karena begini, ini masyarakat, rakyat Indonesia ini sudah cerdas. Mereka mau melihat apakah partai politik memberikan kadernya atau memberikan katakan salah satu calonnya untuk menjadi capres atau cawapres. Nah di sini terlihat mendapatkan kotel efek. Itu pasti sedikit, sedang atau besar itu soal relatif ya. Nah inilah kenapa partai-partai ini berusaha memajukan calonnya. Sementara PDI Perjuangan sudah ada capresnya. Nah kenapa kami harus ngotot lagi untuk cawapres, untuk siapa kami tentukan? Tentu ini kan harus dibicarakan secara bersama. Tapi kemudian juga paketnya nanti harus nasionalis religius ya? Saya tidak bisa mengatakan itu. Nah itu Ibu Mega mengatakan, tapi dalam hal ini kan religius sudah pasti. Apa tidak beragama? Pasti beragama, karena memang aturan kalau berkaca tata pada pemerintahan pengalaman kita Bang, seperti itu. 2004 dulu Bu Mega berpasangan dengan siapa? Dengan Pak Hasyim Muzadi, kemudian dengan
Pak Hamzahas, itu kan pengalaman-pengalaman ya, Iya, betul. yang dirasakan oleh Bu Mega dan mungkin ingin diterapkan lagi pada pemilu. Dan melihat dulu Pak Jokowi dengan Pak JK, kemudian Pak Jokowi dengan Kiai Maruf Amin, dan Iya. itu resep kunci, dan Mas Ganjar dengan Tas Yassin, Iya. kader P3 juga. Nah ini tokoh-tokoh ini memenuhi nggak paket nasionalis Mbak religius? Rifana udah menjawab ini, sebenarnya sudah nggak perlu saya jawab Oke. lagi. Kalau dilihat, ya Mas Pak Sandi AHY, nggak punya kader NU, Mas saya nggak punya religius. background kader NU, Waduh. kemudian Pak Erick Thohir juga nggak ada. saya kebetulan kenal baik dengan Mas Sandi, orang yang sangat religius. Oke. Yang artinya apa? Beliau itu betul-betul santo. Yang disebut religius di sini, yang disebut dengan nasional religius ini kan bukan berarti misalnya dia seorang katakan kiai atau apa, tapi bisa saja dia seorang yang betul-betul memang religius menjalankan menjalankan kepercayaannya. Loh, apakah bukan Mas Erick Thohir juga seorang yang religius? Apa bukan Mas Ahaye seorang yang religius? Pak Mahfud MD juga. Kan begitu Ini seorang Pak yang Mahfud religius. disebut-sebut terus nih, jangan-jangan PDI Perjuangan Karena sedang ada 6 mempertimbangkan nama. Pak Mahfud ini. Kan Yang ada kami 6 dengar nama. juga begitu terus. Ada 6 nama. Lah, apakah Pak Erlangga Hartarto bukan seorang yang religius? Nah, jadi artinya begini. Kami melihat bahwa memang bangsa ini harus dibangun dari dasar-dasar nasionalis dan religius. Oke. Bahwa Indonesia itu mempunyai sosial kultural yang memang Oke. perlu orang-orang yang memang mempunyai keimanan yang baik. Nah, ini tidak bisa kita Oke. pungkiri. Nah, kalau Mbak Rifana mengambil kesimpulan itu ya sah-sah saja kan Oke. begitu. Saya nggak akan mau menolak. Jadi kesimpulannya mereka berdua masuklah kriteria religius itu masuk ya Iya, menurut PDI iya, Perjuangan. iya. Nanti tergantung keputusan akhirnya aja. Iya, Oke. tapi keputusan itu tentunya kan dibicarakan bersama. Iya. Itu sudah disampaikan Ibu Mega ya, Mas Viva. Kedua juga pasti harus dibicarakan dengan Pak Yang kami Jokowi. dengar dua-duanya agak sedikit diresisten nih. Dua-duanya sudah setengah ditolak nih sebetulnya di internal PDI Perjuangan. Inilah ya, kalau kita berdasarkan persepsi war ticket tadi, Coldplay belum dapat. Memang tingkat emosi kita tinggi, Mbak Rifana. Ini nggak ada kaitannya sama Saya bisa Coldplay. memaklumi Ya, itu ya, ya kan begitu. Oke, jadi itu Namanya nggak pun benar war ya? ticket tadi sebenarnya. Nggak benar ya? Nggak benar. Jadi dua-duanya masih punya kesempatan. Semua masih punya kesempatan yang sama, yang 10 Oke, nama ya. itu. Termasuk dua orang ini, Pak Sandi dan juga Pak Erick. Masuk Mas Ahaye, Mas Ahaye, oke. termasuk juga Pak Erlangga Hartarto, termasuk Pak Prabowo, Oke. termasuk juga 3 nama yang saya juga belum tanya kepada beliau. Ini soal Mas Ahaye ya, Mbak Puan tuh kemarin sampai serius. Jadi 2 kali kita lihat Mbak Puan menyampaikan bahwa ini serius, bahwa Mas Ahaye ini masuk sebagai kandidat cawapresnya Ganjar Pranowo. Ini sebetulnya maksudnya PDI Perjuangan apa ya? Ya, karena Bang Eriko. begini, ada anggapan orang, kan banyak, tadi juga Ya. sudah ada penyampaian. Apakah ini sekedar gimmick? Di dalam politik tidak boleh yang namanya gimmick. Oke. Karena kenapa? Itu masyarakat akan melihat, kalau itu gimmick, maka itu akan langsung di punishment, akan langsung dihukum. Nah, kami tidak pernah bermain-main dengan gimmick. PDI Perjuangan tidak pernah punya sejarah seperti itu. Bahwa kami memberikan kesempatan, Ibu Mega memberikan kesempatan pada 10 nama itu benar. Oke. Bahwa ini akan diproses lebih lanjut, tentu prosesnya ada. Kita kan tidak bisa memaksakan Pak Beni Kaburarman bahwa Oke. Mas Ahaye pindah dong ke Ya, sini. ya. Kan tidak bisa seperti itu. Apapun etikanya, mereka masih Ya, terlibat di dalam koalisi koalisi perubahan ya, Pak ya. Ya seperti itu. Tapi kan tidak ada yang mustahil kan. Artinya menjadi kerjasama, menjadi meneruskan dan melanjutkan bisa-bisa saja. Oke, tidak ada yang mustahil. Tidak Artinya ada yang PDI mustahil. Perjuangan berharap Demokrat bergabung kalau tadi. Politik kan the art of possibility. Berbagai seni Iya. kemungkinan. Berarti kalau misalnya Demokrat bergabung, Aniesnya nggak berlayar loh nanti. Loh, saya tidak mau sampai ke sana. Oke. Kita kan tidak ada pikiran untuk Ya, saya mau membatalkan tanya. seseorang atau apa, Mbak. Ya, tapi kalau partainya yang bergabung itu Ya, urusan lain. itu kan independensi Oke. masing-masing partai. Ya, ini saya mau tanya ke Bang Beni. Bang Beni, dengan tawaran keseriusannya Mbak Puan Maharani yang mengatakan bahwa ketua umum Anda ini serius jadi kandidat cawapresnya Mas Ganjar Pranowo, Demokrat tidak menaruh curiga ya terhadap motif itu, terhadap manuver itu, karena ini 20 tahun berseberangan. Sampai Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa kita ini 2 partai yang tidak mungkin berkoalisi. Namanya Partai Demokrat sama PKS. Itu Mas Hasto berkali-kali menyampaikan itu. Terus tiba-tiba muncul nama ketua umum Anda jadi cawapres, terus ada pertemuan itu. Nggak menaruh curiga ya, Bang Beni? Ya, kalau saya sih lihatnya hal positif aja ya. Pak Ahaye, ketua umum kami disebut sebagai salah satu calon yang potensial Oke. di kubu Mbak Puan. Hal yang positif ya. Ini penegasan pengakuan bahwa ketua umum kami itu memang sangat siap. Oke. Sangat siap ya. Jadi
kita nggak tahu ya, apakah memang nama Mas Ahaye sungguh-sungguh disebut atau memang ada pesan lain di balik itu. Maksudnya apa nih pesan lainnya? Ya pesan lain sebuah itu message bahwa teman-teman PDIP mau menegaskan kita berbeda dengan Demokrat tapi tetap harmoni. Oke. Ya, berbeda tapi ingin kebersamaan. Oke. Berbeda tapi ada keharmonisan. Nah, mengapa? Setelah 20 tahun itu baru terjadi menjelang pemilu ini nggak menaruh curiga ya Bang? Sebetulnya enggak juga. Oke. Jangan lupa Mbak Nana ya. Zaman Bapak SBY jadi presiden, Pak Taufik jadi ketua MPR. jadi ketua majelis. Jadi ya beda cara melihatnya. Jadi waktu Pak SBY dulu jadi presiden, PDIP juga diajak untuk masuk di dalam. Ya. Tapi ditolak mungkin kan? Oke. Lalu Pak Taufik almarhum menjadi pimpinan MPR. Itu atas ketulusan, sikap yang tulus ya. Ya. Ingin kebersamaan itu bukan hanya di tingkat kata-kata, Oke. tapi juga ada tindakan, ada perbuatan ya. Jadi kalau dibilang kami memusuhi Oke. PDIP pada masa itu ya tidak. Sama sekali tidak. Sekarang bahwa kemudian rekonsiliasi 10 tahun terjadi. 10 tahun kemudian ya kami ya nggak pernah diajak. Ya. Memang nggak pernah. Jadi beda. Rekonsiliasi Jadi politik beda itu kan. terjadi menjelang pemilu. Ini nggak menganggap Jadi beda. sesuatu yang aneh. Saya mau katakan bahwa dulu Demokrat mengajak. Sekarang PDIP kan sekarang ini kami tidak diajak. Kan begitu. Tapi kami mengambil sikap ya udah kami berada di luar pemerintahan. sekarang Kan setelah begitu diajak dong. lagi? Nah, setelah diajak tidak pernah diajak. Ya, Belum diajak yang sekarang? yang terjadi kemarin itu adalah pembahasan, pertemuan, itu tadi untuk kedua pihak ini menegaskan ada, ya kita berbeda tapi kita bersama-sama. Ya. Jadi bisa membangun kerjasama politik untuk bangsa dan untuk negara ini ke depan. Mengapa tidak? Apakah dengan perbedaan pilihan kami di koalisi perubahan dan perbaikan, kita tidak bisa kerjasama? Tidak dong, bisa. Sangat bisa. Oke. Caranya gimana kalau berbeda koalisi kerjasama? Jangan dijawab dulu Bang Benny, kita harus jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.